Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bedi Asiswa S. Kali ini di video kali ini saya akan membicarakan mengenai teori public religion Jose Casanova. Ini adalah teori yang sangat penting untuk dibicarakan dari seorang pakar sosiologi agama di Amerika Serikat. Jose Casanova ini lahir pada 1961 di Amerika Serikat ya. Dia seorang ahli dan pakar sosiologi agama yang risetnya atau fokus kajiannya lebih banyak kepada globalisasi agama dan sekularisasi. Ini tema tentu yang sangat penting dan sangat global. Dia adalah seorang profesor di Georgetown University, kemudian dia seorang senior fellow di Berkeley Center, memperoleh BE di bidang filsafat ya dari Seminario Metropolitano. Dia memperoleh gelar MA-nya atau Master of Art-nya itu dari University of Innsbruck di bidang teologi. Kemudian dia mengambil MA lagi di bidang sosiologi dan mengambil PhD juga di bidang sosiologi yaitu di New School for Social Research. Bukunya yang paling terkenal dan hari ini yang akan saya bicarakan ini adalah berjudul Public Religion in the Modern World. Itu diterbitkan oleh Universitas Chicago pada 1994. Ini buku sangat menarik karena itu buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Mari kita bicara tentang teori public religion atau agama publik dari Jose Casanova ini. Tapi sebelum ke situ mari kita lihat konteksnya dulu. Konteks dari teori atau lahirnya public religion. Pertama, teori public religion ini lahir karena research kalau tidak keliru di 4 atau 5 negara. Di antaranya meneliti di Spanyol ya, bagaimana Jose Casanova kemudian melihat peran publik agama Katolik di Spanyol, misalnya dari gereja negara menjadi tanpa organisasi kala itu. Kemudian dia melihat bagaimana situasi keagamaan juga di Polandia, bagaimana misalnya gereja di sana dari gereja bangsa ke masyarakat sipil. Ini menarik sekali. Kemudian dia juga melihat di Brazil bagaimana di sana dari oligarki ke gereja rakyat misalnya ya. Kemudian melihat juga dan meneliti juga di Amerika Serikat. Di Amerika dia melihat misalnya bagaimana dominasi gereja publik ya, dan kemudian lahirnya civil religion atau agama sipil misalnya di ruang publik dan sebagainya. Ini riset-riset dia di berbagai negara di Eropa maupun di Amerika. Yang kedua, konteksnya adalah Jose Casanova ini tampaknya memang kesan yang kita lihat dari bukunya, dia adalah orang yang sangat tidak puas sekali dengan tesis sekularisasi yang dilahirkan oleh para pakar-pakar pemikir social science di awal ya, atau the founding fathers of social science ya, seperti Karl Marx, Auguste Comte, dan Weber. Dia adalah orang yang tidak puas dengan itu. Paling tidak ada 3 alasan mengapa kemudian Jose Casanova tidak puas dengan tesis sekularisasi yang mereka bangun. Pertama adalah karena mereka ini, para the founding father of social science ini dianggap penuh dengan ketidakkonsistenan. Ya, ada banyak pemikiran mereka yang tidak konsisten. Yang kedua, tesis-tesis sekularisasinya tidak didasarkan pada temuan-temuan dan bukti-bukti empiris di lapangan. Yang ketiga itu karena terlihat bahwa tesis sekularisasi mereka ini lebih banyak didasarkan pada imajinasi tentang dunia yang mereka impikan. Itulah mengapa kemudian tidak ada bukti empiris yang lebih banyak didasarkan pada bukti lapangan, karena kata Jose Casanova tampaknya ini lebih banyak bagaimana the founding father of social science itu membayangkan dunia, bukan pada bukti-bukti di lapangan, kira-kira begitu. Nah, mari kita lihat juga apa itu sekularisasi. Jose Casanova mendefinisikan bahwa sekularisasi itu merujuk pada relokasi manusia, benda, fungsi, dan makna dari ruang yang bersifat religius kepada berbagai macam ruang yang bersifat sekuler. Jadi sebelumnya religius, kemudian berelokasi atau berpindah baik manusia maupun benda itu fungsi dan maknanya ke hal yang sifatnya sekuler. Jadi perpindahan religius ke sekuler. Nah, sekarang kenapa terjadi sekularisasi? Kan pertanyaan mendasar. Kenapa terjadi sekularisasi selain karena peralihan dari pramodern ya, pramodern ke modern yang ditandai juga dengan berbagai hal di Eropa ya, termasuk peperangan antar agama ya yang ratusan tahun. Kemudian ditandai juga dengan perkembangan pengetahuan, afklarung dan sebagainya. Kemudian ditandai juga dengan berbagai revolusi yang terjadi. Juga karena dibarengi dengan industrialisasi, urbanisasi, dan tersebarnya sains melalui sistem pendidikan yang itu mendorong kemunduran agama.
Ya, jadi itu mengapa kemudian terjadi apa yang disebut dengan proses sekularisasi. Namun pertanyaan yang diajukan oleh Jose Casanova, benarkah agama mundur hanya karena proses itu? Ya, Jose Casanova memiliki 3 elemen tesis sekularisasi yang itu sangat penting. Yang pertama adalah terjadi sekularisasi ditandai dengan menurunnya kepercayaan dan praktek keagamaan dalam ranah sosial dan politik. Agama tidak lagi berpengaruh dan menurun perannya di bidang sosial agama atau di bidang sosial dan politik. Yang kedua adalah meningkatnya diferensiasi struktur sosial berakibat pada pemisahan agama dan politik, berakibat pada pemisahan agama dan ekonomi, berakibat pada pemisahan agama dan sains, dan bidang lainnya. Yang ketiga adalah sekularisasi ditandai juga misalnya dengan marginalisasi peran agama ke dalam ruang yang privat. Ini 3 elemen tesis Jose Casanova. Namun Jose Casanova kemudian bertanya, benarkah 3 elemen tadi itu terbukti atau benar-benar terjadi di dalam dunia modern? Itu pertanyaannya. Casanova kemudian menyatakan bahwa dari ketiga tesis sekularisasi tadi itu, yang bisa dipertahankan dan terbukti itu hanya pada proposisi yang kedua, yaitu sekularisasi sebagai diferensiasi. Sedangkan proposisi yang pertama, yaitu bahwa agama mengalami penurunan perannya di bidang ekonomi dan politik, itu dianggap tidak terbukti. Pun dengan proposisi yang ketiga, yaitu ketika agama mengalami marginalisasi ke ruang yang sangat privat, itu tidak terbukti. Yang terbukti hanya pada proses diferensiasi. Jadi dalam konteks ini kemudian Jose Casanova tidak melihat bahwa proses-proses sekularisasi seperti tadi itu tidak berakibat pada isolasi agama dari ranah yang lainnya kecuali pada proses diferensiasi. Ada beberapa konsep penting yang tampak di dalam bukunya Jose Casanova, yaitu deprivatisasi agama dan diferensiasi. Pertanyaan Jose Casanova di awal tadi, mengapa kemudian yang terbukti hanya diferensiasi? Itu karena semakin meningkatnya deprivatisasi agama dari berbagai tradisi agama di dunia. Ya, deprivatisasi itu artinya bahwa tadi di awal dikatakan terjadi marginalisasi ke ruang privat, itu tidak terbukti. Justru yang terjadi adalah deprivatisasi. Ya. Karena itu menurut Jose Casanova, makna sekularisasi yang valid adalah diferensiasi. Deprivatisasi agama itu mendorong pada demokratisasi di negara-negara modern. Ya. Agama menjadi kekuatan masyarakat sivil yang sangat berpengaruh dalam pembentukan sistem politik, ekonomi, dan budaya. Ya, justru ini malah ke ruang publik. Agama masuk ke ruang publik, bukan mengalami marginalisasi ke ruang privat. Ya. Casanova kemudian juga menegaskan bahwa sekularisasi pada masyarakat modern tidak menyebabkan agama mengalami kemunduran atau secularization as religious decline. Agama juga tidak mengalami apa yang disebut dengan privatisasi atau secularization as privations. Tesis sentral dari Jose Casanova adalah diferensiasi itu sendiri. Ya. Mari kita lihat tesis sentralnya. Jadi sekularisasi lebih bermakna sebagai diferensiasi, yakni pembedaan institusi agama dari ruang atau wilayah lainnya dalam masyarakat modern. Itu memang berbeda, agama, negara. Itu diferensiasi itu. Agama dan ekonomi, itu diferensiasi. Agama dan sains, itu diferensiasi. Jadi berbeda. Memang selama ini kan absolutisme, sains, ekonomi itu adalah agama. Tapi dalam proses dunia modern itu memang terjadi diferensiasi. Agama meski berbeda dengan sains, dengan ekonomi, dia tidak mengalami yang disebut dengan privatisasi. Justru yang terjadi bahwa agama ini berperan dalam ruang publik meski ranahnya berbeda antara ranah agama, ranah sains, ranah ekonomi. Itu disebut dengan diferensiasi. Tesis sentral Casanova yang lain adalah agama mesti dipisahkan dari kehidupan ruang publik sebagai negara. Jadi berbeda dong, ya negara-negara, agama-agama. Ya. Sekularisasi sebagai diferensiasi itu menegaskan pembedaan suatu ruang sosial yang menyebabkan agama tidak lagi mendefinisikan semua realitas, termasuk di dalamnya ranah yang sekuler. Jadi kalau dulu, yang sebelum-sebelumnya, sebelum terjadi sekularisasi dan sebagainya, agama itu mendefinisikan semua realitas. Yang menjadi pusat itu adalah agama, sains, negara, diatur juga oleh agama dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini, di dunia modern mengalami pembedaan-pembedaan agama, sains,
ekonomi, negara itu mengalami pembedaan. Meski sekali lagi dalam konteks ini, agama tidak mengalami penurunan peran dalam ruang publik, tidak mengalami privatisasi, justru terjadi di ruang publik. Yang terjadi hanya diferensiasi. Mengapa agama perlu diferensiasi? Sebab jika agama tidak melakukan diferensiasi, tidak membedakan dia agama dengan negara, dengan sains, dengan ekonomi misalnya ya, tidak melakukan pembedaan, bisa jadi agama mengalami kemunduran dan mengalami privatisasi yang sebenarnya hal itu hanya sifatnya opsional sejarah. Ia tidak bersifat pasti. Mengapa? Begini kata Jose Casanova. Jadi sebenarnya agama bisa mundur dari ruang publik dan mengalami marginalisasi ke ruang privat. Itu sebenarnya sifatnya tidak pasti. Itu sifatnya opsional sejarah. Agama akan mengalami kemunduran apabila ia menolak proses diferensiasi modernisasi seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ini kata Jose Casanova. Di Eropa Barat justru dibuktikan berbeda oleh Jose Casanova. Agama di Eropa Barat itu memiliki karakter apa yang disebut dengan Caesaropapist State Church, yaitu negara gereja menolak diferensiasi ruang politik dan sekuler. Adanya Caesaropapist yang mengaburkan tahta altar dalam absolutisme, menurut Jose Casanova, yang mungkin lebih menentukan kemunduran agama gereja di Eropa Barat. Jadi di Eropa Barat tuh kemudian agama mengalami kemunduran. Mengapa? Karena dia menolak melakukan diferensiasi. Agama di Eropa Barat itu memiliki ciri Caesaropapist, yaitu di mana negara gereja itu menggabungkan tahta dan altar dalam absolutisme. Berbeda misalnya dengan di Amerika Serikat. Kebangkitan agama dalam bentuk denominasi di Amerika itu ya menyebabkan tidak pernah ada negara absolut dan kekuasaan gerejawi yang bergabung. Nah, hal ini kemudian menunjukkan bahwa sepanjang agama menerima proses diferensiasi, agama dapat hidup sebagai kekuatan penuh dalam dunia modern. Ya justru ketika agama mengalami diferensiasi dengan negara, justru agama punya peran publiknya. Dia tidak mengalami privatisasi, tapi ketika agama ingin melakukan absolutisme dalam berbagai hal, justru di situ agama mundur, sebagaimana terbukti di Eropa Barat misalnya. Nah, pertanyaan yang perlu diajukan kemudian, mengapa agama relevan dalam dunia modern? Mengapa agama hanya mengalami diferensiasi, tapi tidak mengalami decline, kemunduran, dan juga tidak mengalami marginalisasi ke ruang privat? Itu karena agama tetap memiliki relevansinya dan tetap relevan bagi kehidupan dunia modern yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, negara-negara modern membutuhkan agama untuk menjaga kesatuan nasionalnya dan mendorong transformasi sosial. Gitu ya. Jadi negara-negara modern itu butuh agama, kira-kira gitu. Yang kedua, para elit agama sendiri itu melakukan reformasi pemahaman keagamaannya. Nanti itu reformasi pemahaman keagamaan disesuaikan dengan perkembangan, disesuaikan dengan tuntutan kekuasaan, disesuaikan dengan rasionalitas kehidupan modern. Itu mengapa kemudian agama itu terus relevan dengan dunia modern. Jadi kalau Dani sebelumnya menyatakan bahwa urbanisasi, modernisasi, bahkan proses sains yang dilakukan melalui sistem pendidikan akan menurunkan agama atau menjadikan agama termarginalkan, itu perlu dipertanyakan menurut Jose Casanova. Sekarang agama publik itu dan bentuknya itu seperti apa? Adalah mitos, kata Jose Casanova, kalau agama absen dari dunia publik. Sebab kenapa? Sebab ia membuktikan misalnya hasil risetnya dia ketika dia meneliti tentang gereja Katolik misalnya. Gereja Katolik justru memainkan hal penting di Eropa misalnya ya. Ini bisa dibuktikan bahwa gereja Katolik itu berperan sebagai publik otonom dan menentang kekuasaan Eropa. Ketika menentang kekuasaan Eropa artinya gereja itu memiliki perannya dalam ruang publik. Yang kedua, gereja Katolik justru menjadi kekuatan masyarakat sipil mengenai penghargaan pada kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan hak asasi manusia. Ya, ini luar biasa. Yang ketiga, gereja Katolik berada dalam publik sipil dan terlibat dalam isu-isu normatif yang sedang berlangsung, misalnya persoalan moral, persoalan etika, persoalan misalnya contoh yang paling konkret disebutkan oleh Casanova adalah persoalan aborsi. Misalnya agama justru berperan dalam konteks etika-etika publik itu seharusnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk dalam konteks aborsi yang oleh gereja tentu sangat dilarang. Agama publik justru memperkuat ruang publik masyarakat sipil di dunia. Ada misalnya ia terlibat dalam diskursus politik demi kepentingan publik. Ini ya. Agama kemudian juga
terlibat, misalnya pemeluk-pemeluk agama tertentu itu terlibat dalam pemilihan calon itu didasarkan pada preferensi agamanya. Artinya agama juga berperan di situ. Jadi ketika ada seseorang memilih calon karena preferensi agama, karena nilai-nilai agama atau karena agamanya, itu kan berarti agama berperan dalam diskursus ruang publik. Agama memainkan peran penting misalnya melawan rasisme, hingga misalnya munculnya entitas politik baru berbasis agama di berbagai negara di Eropa seperti Polandia. Jadi kemudian agama banyak sekali misalnya entitas-entitas politik yang berbasis pada agama. Di Amerika malah berbentuk agama sipil dan lain sebagainya, sehingga menguatkan agama belakangan itu dalam ruang politik. Namun demikian, Jose Casanova memiliki catatan penting. Yang perlu dipikirkan menurut Jose Casanova adalah bagaimana proses interaksi antar ranah agama dengan ruang yang sekuler. Ruang yang sekuler itu adalah ruang politik, ruang ekonomi, ruang sains, bahkan negara. Jadi bagaimana sebenarnya interaksi agama dengan ruang-ruang itu yang perlu dipikirkan. Sehingga kemudian memungkinkan adanya bentuk-bentuk agama publik baru yang tidak membahayakan diferensiasi di dalam konteks kehidupan modern. Karena itu bagi Jose Casanova, yang mesti dipahami adalah konsekuensi diferensiasi yang disebabkan oleh proses modernisasi terhadap sektor agama. Apakah agama dengan ruang sekuler itu akan berbentuk relasi konflik, relasi integrasi, dan sebagainya. Nah, itu yang paling penting. Kalau di Indonesia, di PT KIN, terutama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu misalnya ya, ruang sains dan ruang agama itu sudah dirumuskan dengan konsep integrasi interkoneksi misalnya. Saya kira itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Anda bisa memberikan komen, Anda bisa memberikan penyangkalan, Anda memberikan pendapat yang berbeda jika menemukan pendapat yang lain di kolom YouTube. Nanti akan saya balas komen Anda. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.